atau bahaya. Afat atau bahaya yang ketiga dari bahaya lisan itu al-khawdu fil batil, membicarakan perkara batil. Maksudnya tidak bicara dibahas untuk diketahui yang batil itu batil, yang hak itu hak, tidak dalam rangka itu. Tapi kebatilan hanya diambil, diombal-ambil, diceritakan saja. Berarti menceritakan atau membahas maksiat-maksiat. Contohnya apa? Di sini dicontohkan hikayatu ahwalin nisa, laki-laki bahas urusan perempuan. Berarti kan bicara hal-hal yang sensual, yang erotis gitu. Bahas majelis-majelis minum khamr, bahas nggone apa? Bar, diskotik, dibahas isine apa gitu, yang jero gitu, wong-wong fasik, foya-foyane orang-orang apa pejabat-pejabat gitu. Yang semua itu ya mereka pokoknya maksiat-maksiat semua itu terus kemudian kita bicarakan. Lah membicarakan itu tidak untuk dicarikan solusi, tidak untuk diatasi, tapi ya sebatas dibicarakan, diombal-ambil saja, malah cenderung pamer informasi. Wah, saya itu pernah lihat gini kok, gini, terus kancane gak terima ngrasa, aku malah luweh nemen sing tak delok iku ngene-ngene. Itu gak sepiro malah ini. Wah, masih kok. Nah, itu seperti itulah. Menikmati cerita-cerita maksiat-maksiat itu. Nah, yang ini seperti ini itu bahas ini dosa. Kalau afat yang pertama, afat yang kedua kemarin, bahayanya bicara yang tiada guna, dan bicara yang kelebihan itu, banyak omong, itu belum dosa. Nah, kalau sudah ini sudah dosa. Kalau yang kemarin kok kita bicara hal yang tidak ada gunanya, kita bicara panjang lebar tanpa perlu gitu, itu hanya tarkul aula, hanya meninggalkan hal mulia saja, tidak sampai dosa. Kalau yang ini dosa, sudah mulai dosa, nanti berikutnya mulai cenderung dosa. Lah yang kemarin apa? Tidak dosa aman? Tidak. Kalau terlalu banyak bicara yang tidak tiada guna, ya, nanti lama-lama membicarakan yang batil-batil seperti ini nanti tergiring gitu, sampai ngerasani orang terus menggiring. Nah, kita punya contoh gosip, acara-acara infotainment. Nah, itu pernah viral, acara-acara infotainment itu. Seperti itu bagaimana? Ya itu menurut saya ya al-khawdu fil batil. Ya, jadi unsur-unsur yang kontroversi, unsur-unsur yang tidak mendidik itu dibahas. Lah yang dibahas, objek yang dibahas, para entertainernya, artis-artinya dibahas ya seneng ae, menaikkan menjadi popularitas gitu. Masanya digosip itu ya malah tambah seru. Nah, dan itu tidak ada urusannya dengan kebaikan agama maupun kebaikan dunia yang seperti itu. Nek kowe seneng infotainment ya banget itu wis al-khawdu fil batil. Rasulullah, hadisnya Bilal ini, ada orang yang berbicara bil kalimati min ridwanillah, ada orang yang membicarakan kebaikan, ya,
Dan pembicaraan itu meskipun hanya sebatas bicara saja, meskipun sebatas mendiskusikan ya kebaikan sambil berharap tidak ada tidak lanjut ini, sambil berharap kebaikan nanti direalisasikan ya, maka orang yang seperti ini sudah dicatat oleh Allah mendapat ridho Allah ila yaumil qiyamah. Jadi bahas kebajikan saja dengan dugaan, dengan keyakinan kebajikan ini kelak akan terjadi, jadi belum dilakukan. Ini orang yang membahas kebajikan ini oleh Allah sudah dicatat mendapat ridho Allah sampai hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membahas maksiat dan kebatilan yang dimurkai oleh Allah dan menyangka kebatilan itu terus terjadi, maka orang ini sudah dicatat Allah mendapat murkanya Allah. Jadi orang bahas saja, ngobrol, diskusi saja, itu kalau kebajikan ya berakibat kebajikan. Kalau yang dibahas, yang dibicarakan itu kebatilan, ya sudah dicatat oleh Allah dapat murkanya Allah ila yaumil qiyamah. Ada namanya Alqamah, tabi'in besar itu. Saya itu mendengar hadisnya Bilal ini, itu kamin kalamin mana'anihi, hadisu Bilal ibn al-Haris. Karena hadisnya Bilal ini saya sering banyak yang pembahasan yang batal saya bahas, banyak omongan yang gak sido tak omong. Khawatir yang saya bicarakan itu kebatilan dan kebalikan itu tetap berlanjut. Menggosip ya itu hal-hal yati yang kita sampaikan itu gosip-gosip seperti itu. Makanya tidak, para orang mukmin itu hatinya menghindari hal yang berita-berita negatif ketika merasa tidak mampu untuk mengatasi berita negatif itu, merasa tidak mampu mengatasi hal negatif yang dia bicarakan. Ini rasanya ana cah beling ya, anak beling, cah beling itu terus siapapun tahu lah. Orang mukmin itu yang hatinya baik itu tidak suka mengombal-ngambil anak bandel itu. Wah, aku roh cak belinge ra karuan dikuandani ngene nglakoni ngene itu. Itu orang mukmin yang hatinya baik itu enggan menghindari bahas itu selama tidak bisa memberikan solusi atau mengatasi anak bandel itu. Lah wong awam itu biasanya ya diombal-ambil luah. Ya itu yang menggosip itu. Itu termasuk al-khawdu fil batil. Iku cah beling. Cah wedok beling ngono ya malah. Cah wedok beling dibilang, wah iku biyen ana rega 80 juta iku bisa eling ora. Welingan nek ngono re. Ana rega 80 juta. Nah itu orang mukmin itu tidak suka ngambil bahas tema itu. Karena dia tidak mungkin yang ngatasi atau itu tahu itu kebatilan. Enggak bisa ngatasi. Tapi ora ada sing orang yang hobinya al-khawdu fil batil untuk bahan anyar.
Lah nek nggone situs-situs berita itu ya ada namanya situs nek biyen itu zaman koran atau surat kabar cetak itu diberi label koran kuning. Koran kuning itu koran yang suka berita-berita sing gosip-gosip itu. Baik gosip tentang susila gitu, asusila, gosip-gosip tentang kepribadian orang, gosip tentang ya korupsi, isu korupsi sing gak jelas beritanya gitu. Jadi tadi pagi saya baca itu apa mosok nyebut jeneng, pokoknya ada anune itu inisialnya depannya T gitu situnya itu. Pokok dia punya T di bawah T, di belakangnya banyak itu. Robert Tamat itu suka beritanya yang gosip-gosip itu. Baik gosip tentang terutama tentang tokoh sing gak jelas itu berarti benar apa salahnya. Termasuk kiamat. Dukhon barang ini gini-gini gosip-gosip itu al-khawdu fil batil. Gitu. Awas waspada begitu. Ya. Diumbar-ambil tidak dalam kerangka ilmiah. Tuh. Termasuk khadul vedatil ini a'damun nasi khotoya besok hari kiamat itu orang yang paling banyak dosanya itu orang yang suka bahas perkara batil seperti itu. Yes. Memang bahas isu gosip seperti ini itu kualitas dosanya itu memang di bawah ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba masih di bawah gitu. Sedikit lagi jadi ghibah, jadi namimah. Termasuk al-khawdu fil batil itu hikayatul bid'ah wal madhabil fasidah. Jadi bahas bid'ah ya. Yang bid'ah itu dibahas hanya terima di rasane. Wah, ono aliran sesat begini gitu. Apa untungnya? Saya itu termasuk yang males isu, terutama isu agama yang aneh-aneh gitu loh. Quran video disebarluaskan, Quran diinjak-injak misalnya ya. Ada Quran diinjak-injak disebarluaskan itu. Saya itu pikir kalau tahu Quran diinjak-injak, videonya kok mbok sebar? No. Itu agar Quran diinjak-injak lah, saya ngerti agar diatasi itu saja tak sudah toh. Sing injak-injak itu dilaporkan dicekel ora, videonya malah melu, entuk mbok sebarno. Keliru. Itu aib. Nah, aib itu ya diatasi, ditutupi, diselesaikan. Ora malah disebarluaskan. Kalau memang itu penghinaan terhadap Al-Quran misalnya. Nah, kan wong awam kan suka dihasut, diprovokasi seperti itu kan. Gitu. Nah, itu termasuk hikayatul bid'ah ya seperti itu. Penyimpangan kita sebarluaskan. Padahal kalau kita niatnya baik untuk menghilangkan kemungkaran, ya kemungkaran itu diatasi. Bukan kemungkaran itu disebarluaskan informasinya. Akhirnya ya ribut malah gaduh. Engko terus malah nambahi numpang sapa iku? Wah malah wani tantang-tantangan terakhir iki ono. Wong Batak sire. Tantang-tantangan itu. Ya karena apa? Kita salah melihat kemungkaran. Kemungkaran itu diatasi dengan cara makruf. Bukan kemungkaran diatasi dengan mungkar gitu. Nah, misalnya cah tukaran, itu kan mungkar ya. Malah mbok video mbok sebar, wah ini anak berkelahi nih, anak sekolah tawur antara sekolah A sama sekolah B, disebar loh.
Kalau itu kemungkaran ya sudah, kalau kamu punya kemampuan untuk melerai, untuk mengatasi, menyelesaikan, selesaikan saja. Itu. Nah, ini yang al-khawdu fil batil ya seperti ini. Dan memang yang seperti itu memang asik gitu. Namanya juga gosip. Digosok makin sip. Hati-hati. Kamu untuk kondang malah ngoleksi kamu. Apalagi yes. Madhabi loh. Jadi kesesatan. Awas, hati-hati, sekarang beredar Al-Quran palsu. Ya, ayatnya dibuang gitu ya. Ayat ini dibuang gitu. Barang didelok. Lah sing ora iso maca Quran ndak ya. Wih, rumasane Quran tenan dipalsukan. Ini Quran dipalsukan. Wah, jen ora tau TPG ya. Dihasut ngono ya kepangan ya. Terus disebar, oh hati-hati ini, akhirnya ribut. Padahal ya cetha wela-wela iku. Qul a'udzu birabbin nas, terus diilangi minal jinnati wan nas. Wah, Quran dipalsukan. Padahal ngene iki yo gaweane wong sing nyebarno iki lho. Ini butuh kecerdasan, butuh kebijaksanaan dalam medsos seperti itu. Nah, tuh. Kalau saya ada dapat laporan gitu, mestinya wonge ya iku wae. Sing nyebar di grup itu ya hobinya itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada kebatilan, ya diatasi kebatilan itu. Jangan terus diombal-ambing, dibicarakan. Nah, itulah yang disebut al-khawdu fil batil. Lagi, hikayatu ma jara min qitalis sahabah. Konflik antar sahabat. Diceritakan ulang sambil memberi kesan, memberi citra bahwa sebagian sahabat itu brengsek, jahat. Itu sudah clear, itu sudah selesai. Ngene iki misale, ya, perseteruan antara siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah misalnya. Kita umbalabil, itu sudah selesai. Jahatnya Muawiyah mendolimi Ali dan keluarganya. Muawiyah balas, Ali salah sendiri, tidak fair, tidak mau terbuka kasus kematian Utsman. Itu diumbal-ambil itu sudah selesai. Kesimpulannya mereka beristihad begitu. Sama-sama orang hebat, as-sabiqun ala, generasi umat Islam yang awal yang hebat-hebat, kita tidak bisa mencapai ke sana. Sama dengan kita yang tidak punya pengalaman, tidak punya referensi yang baik soal politik kekuasaan. Terus senengane ngrasani. Iki nek yang warung kopi kan ngono Terima tukang becak iku mendilene ngrasani, wah iku presiden kok ngene. Iki piye? Kebijakannya presiden iki ngerugekno iku goblok. Nah, yang seperti itu. Dan yang seperti itu asik. Nah, itulah al-khawdu fil batil. Oleh karena itu butuh kedewasaan berbicara. Yes. Makanya kalau jangan bicara kalau belum baca belum punya referensi yang bisa dipercaya gitu. Omongan dicupuk CD, video diedit, disebarno gitu. Nah, itu al-khawdu fil batil gitu. Yes. Al-afatur rabi'atu